Langkahku diatur oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan pencinta embun pagi di mana saja berada. Kita kembali berjumpa di pagi hari ini dan kita semua tentu saja tetap sehat karena kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang berkenan kepada Tuhan? Mereka yang berteriak memuji Tuhan atau siapa? Penatua Stevi Marco Thomas akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Nanti aku tiba di rumah Bapa. Selamat pagi. Mari kita satu di dalam doa. Dan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bangun pagi ini. Sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Tema kita pada pagi hari ini, kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Kristen tidak pernah mempermasalahkan tentang pentingnya mengerti kehendak Allah. Mereka merasa bahwa ketika mereka pergi ke gereja berdoa setiap hari, minimal ketika bangun tidur, sebelum tidur, dan juga sebelum makan, atau memberikan persembahan atau persepuluhan kepada gereja, maka mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan kehendak Allah dan berhak untuk masuk surga. Tetapi kenyataannya Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa standar manusia masuk ke dalam kerajaan surga adalah melakukan kehendak Allah atau kehendak Bapa di surga. Hal ini adalah mutlak dan tidak dapat ditolerir lagi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengerti apa kehendak Allah itu, sehingga kita dapat melakukannya. Ingat bahwa standar yang ditetapkan Tuhan bagi manusia adalah untuk melakukan kehendak Allah, bukan hanya mengerti, apalagi hanya mendengar saja. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus juga berkata bahwa pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepada Tuhan bahwa mereka sudah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan mengadakan mukjizat demi nama Tuhan. Akan tetapi jika diparalelkan dengan ayat sebelumnya, terlihat bahwa itu semua bukanlah sekedar kehendak Allah. Ini menjadi suatu peringatan keras bagi kita semua. Dan pada hari terakhir tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri lagi. Mereka tidak mau mengusahakan untuk mengerti kehendak Allah, sehingga pada hari terakhir mereka dianggap sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebagai akibatnya mereka ditolak oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka ditolak Tuhan Yesus sehingga tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih, tentu jika Tuhan tidak menyayangkan orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan dengan segala mujizat yang dilakukannya, maka ini pun juga menjadi pergumulan bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ada hal yang lebih penting dari sekedar mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan. Hal yang lebih penting itu adalah kehendak Allah. Setiap orang percaya harus menggumulkan sungguh-sungguh akan hal ini, yaitu mengerti kehendak Allah dan melakukannya dengan tekun dan setia. Ingat Bapak Ibu, bahwa ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus pada hari terakhir nanti, kita
tidak akan ditanya apa jabatanmu, berapa perpuluhanmu, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu kita akan ditanya, apakah kamu sudah melakukan kehendak Allah dalam hidupmu? Kira-kira bagaimana jawaban kita pada waktu itu? Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam tidur malam kami. Hingga di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan, kami boleh diberkati secara luar biasa dari nafas kehidupan, kekuatan, serta kesehatan. Terima kasih Tuhan atas teguran firman-Mu di saat ini tentang bagaimana kami menjalani kehidupan dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kiranya Bapa, firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami ingin berdoa bagi mereka yang sedang lemah, Engkau menguatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam pergumulan kehidupan mereka Tuhan berikan semangat baru, kekuatan baru. Dan kami saat ini kami akan menjalani segala aktivitas kami Bapa, studi, pekerjaan, usaha kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Bapa meminta dan berharap serta bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini seru sembahyang kami, di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan embun pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.